Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Cahaya Kamilia dengan NIM 25337021 dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Triselina SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta dalam kerangka SDGs 8 di Indonesia. Ini merupakan identitas singkat saya sebagai penulis. Saya berasal dari program studi S1 Statistika. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang dari karya ilmiah saya ini, yaitu agenda Sustainable Development Goals atau disingkat dengan SDGs 2030 menetapkan tujuan 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan global. Tujuan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memastikan kesepakatan kerja yang produktif dan menghadirkan kondisi kerja yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan struktural dalam ketenagakerjaan. Antara lainnya tingginya angka pekerja informal, minimnya kualitas pekerjaan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, serta belum optimalnya integrasi teknologi dengan peningkatan kompetensi pekerja. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Artikel ini akan memberi 6 pertanyaan, yaitu yang pertama, sebutkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan dinamika pasar tenaga kerja. Kedua, yaitu bagaimana kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pekerjaan yang ada di Jakarta. Yang ketiga, yaitu bagaimana tingginya urbanisasi dan tekanan terhadap pasar tenaga kerja di Jakarta. Dan yang keempat, yaitu apa tantangan implementasi pekerjaan layak Jakarta dalam mencapai SDGs 8. Dan yang kelima, yaitu sebutkan apa saja peluang dalam meningkatkan pekerjaan layak di Jakarta. Dan yang kelima, yaitu yang keenam, sebutkan keterkaitan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi secara kritis. Selanjutnya, tujuan dari penulisan artikel ini, yaitu artikel ini disusun untuk yang pertama, pertumbuhan ekonomi Jakarta dan dinamika pasar tenaga kerja. Yang kedua, itu kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pekerja. Yang ketiga, itu tingginya urbanisasi dan tekanan terhadap pasar tenaga kerja Jakarta. Dan yang keempat, itu tantangan implementasi pekerjaan layak Jakarta. Dan yang kelima, yaitu peluangan meningkatkan pekerjaan layak di Jakarta. Dan yang keenam, yaitu keterkaitan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, itu pertumbuhan ekonomi Jakarta dan dinamika pasar kerja. Pertumbuhan ekonomi Jakarta secara konsisten berada di atas rata-rata nasional karena tingginya aktivitas industri jasa, perdagangan, keuangan, dan transportasi. Menurut BPS DKI Jakarta 2023, kontribusi Jakarta terhadap perekonomian Indonesia tetap signifikan dengan dominasi sektor tersier. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadinya pertumbuhan ekonomi, tidak semua sektor mengalami peningkatan kualitas pekerjaan secara proporsional. Yang kedua, yaitu kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pekerjaan. Pertumbuhan PDRB Jakarta belum diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan yang layak. ILO 2020 dan Wicaksono dan Maharani 2018 menunjukkan bahwa dominasi sektor informal dan minimnya perlindungan kerja membuat meningkatnya aktivitas ekonomi. Perlindungan kerja membuat peningkatan aktivitas ekonomi tidak berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan. Fenomena gig ekonomi seperti ojek online turut menggambarkan masalah tersebut, di mana pekerja memperoleh peluangan pendapat tetapi menghadapi ketidakpastian penghasilan, ketidakadaan jaminan sosial, dan risiko keselamatan. Selanjutnya kita masuk ke 3, yaitu tingginya urbanisasi dan ketekanan terhadap pasar tenaga kerja. Urbanisasi menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas pekerjaan. Jakarta menerima arus migrasi yang sangat besar setiap tahunnya sehingga persaingan tenaga kerja semakin ketat. Rahmawati dan Putra 2020 menemukan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja yang pada akhirnya menekankan kualitas pekerjaan. Yang keempat, yaitu
Tantangan implementasi pekerjaan layak di Jakarta. Yang pertama yaitu dominasi sektor informasi. ILO 2019 mencatat bahwa hampir 60% pekerjaan baru di wilayah urban Indonesia masih bersifat informal. Yang kedua yaitu standar upah dan biaya hidup. BPS 2023 menunjukkan bahwa biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Yang ketiga yaitu ketimpangan antara sektor formal dan informal. Penelitian Dewi dan Pratama 2021 menegaskan bahwa tenaga kerja sektor formal memiliki peluang karir dan perlindungan sosial yang lebih baik, sedangkan sektor informal masih bergantung pada mekanisme pasar tanpa intervensi regulasi yang kuat. Yang kelima yaitu peluang meningkatkan pekerjaan layak di Jakarta. Yang pertama ada pertumbuhan sektor ekonomi modern, yang kedua ada transformasi UMKM, yang ketiga yaitu ada perbaiki kebijakan ketenaga kerjaan, dan yang keempat ada investasi pada kualitas sumber daya manusia. Yang keenam ada keterkaitan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi secara analisis kritis. Jika analisis secara kritis, hubungan antara pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bersifat dua arah, yaitu two-way link, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan peluang pekerja baru, tetapi pekerjaan yang layak juga meningkatkan produktivitas sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup, yaitu simpulannya. Kesimpulan dari isi yang telah saya bacakan di atas tadi, yaitu pertumbuhan ekonomi Jakarta belum menghasilkan pekerjaan layak secara merata karena struktur ekonomi yang padat modal dan kerja berkualitas terbatas. Akibatnya banyak yang tidak stabil dan minim perlindungan. Urbanisasi cepat juga memicu munculnya pekerjaan rentan ekonomi, sehingga makin melebar. Meski begitu, perbaikan kualitas pekerja masih modern. Selanjutnya yaitu saran dan rekomendasi yang dapat saya berikan, yaitu yang pertama kita harus memperkuat perlindungan bagi kerja informal. Yang kedua kita harus mendorong penciptaan pekerjaan layak melalui sektor ekonomi modern. Yang ketiga yaitu digitalisasi dan penguatan UMKM. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima yaitu pengendalian urbanisasi dan pemerataan ekonomi. Yang keenam yaitu penguatan kebijakan upah layak dan biaya hidup. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu harmonisasi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ketenaga kerjaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.